Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bobsor. Ini adalah video yang serius, maka dari itu gue berharap teman-teman yang mungkin nonton itu memiliki kebijaksanaan dalam berpikir, dalam menimbang-nimbang permasalahan ini, dan berusaha dewasa. Dan gue disclaimer bahwa semua yang gue ucapkan di video ini adalah opini gue pribadi. Seperti biasa, belum tentu benar, belum tentu salah, dan kita bisa agree to disagree. Tujuan gue bikin video ini adalah untuk memberikan kalian atau menunjukkan kenyataan pahit yang terjadi di sekitar kita. Dan itu sangat berefek secara jangka panjang. Banyak di luar sana yang mengutamakan keamanan jangka pendek tetapi mengorbankan kenyamanan jangka panjang. Maksudnya apa sih yang dibahas? Gua ngebahas ini. Produk Pokemon berbahasa Indonesia. Banyak yang mungkin tahu bahwa nilai, kalau kita bicara nilai atau value itu adalah sebuah, bisa berupa jumlah, bisa berupa angka yang biasanya menggambarkan sebuah produk, jasa ataupun perusahaan, atau lebih tepatnya juga bisa jadi aset dalam konteks performa secara finansial. Dan kalau kita bicara value daripada Pokemon berbahasa Indonesia, di atas kertas value-nya tinggi, fansnya banyak, demand-nya tinggi, playable karena official, jadi tidak bisa bermain dengan bahasa lain. Akan tetapi fakta berkata lain. Kenapa hal itu terjadi? To cut the story short, supply and demand. Gue hanya bisa bilang bahwa supply di sini gue nggak bilang bahwa sealed product, karena kalau kita bicara sealed product, good sealed product banyak, itu artinya banyak orang yang bisa akses, menyenangkan buat semua orang. Akan tetapi yang bermasalah adalah banjirnya kartu-kartu superhit. Kita bicara SR, AA. Sebenarnya kalau kita cuma melihat sekilas, banjir AA itu bagus. Tetapi data mengatakan lain. SR-nya banjir di pasaran. Tapi kenapa booster boxes nggak laku? Harganya turun di bawah MSRP. Nggak masuk akal ketika lo bisa beli booster boxes jauh, ya nggak jauh lah, tapi itu subjektif ya masalah harga, jauh dan rendah tinggi, jauh, dekat. Yaitu gue cuma bisa bilang yang jelas lo bisa beli ini di pasaran lebih rendah daripada harga MSRP. It doesn't make sense. Secara ekonomi ada yang salah. Ada yang tidak organik di sini. Dan gue mencoba menggali dan ternyata salah satunya adalah faktornya adalah abundant supply SR. Dan abundant supply SR ini bisa ditranslasikan banyaknya SR ataupun kartu superhit yang seharusnya sangat sulit didapat karena lu harus beli box. Jadi seharusnya imbang datanya. Karena satu SR itu belum terjamin di satu box sebenarnya. Asumsinya kita adalah satu SR di tiap dua box. Misal, otomatis simple math-nya adalah ketika ada satu SR yang berada di pasaran, maka ada dua box yang hilang. Logika dasarnya seperti itu. Tapi kenyataannya enggak. Karena gue udah bisa lihat inventory daripada para LGS. Nggak cuma satu, nggak cuma dua, nggak cuma tiga. Dan ini market, gue tahu market nggak bisa diatur. Tetapi gue hanya ingin menjabarkan apa yang terjadi. Gue nggak niat untuk mengatur pasar, gue nggak niat untuk mengatur harga karena gue totally organik. Tetapi gue hanya ingin menjabarkan secara efek domino apa yang terjadi. Jadi banyak yang ngelihat kalau di lelangan SR itu harganya murah. Ya.
Kenapa kok bisa murah? Padahal kalau kita beli satu box aja bisa satunya itu MSRP-nya 400.000 misalnya. Harusnya kan SR-nya tuh minimal seharga boxnya dong. Apalagi kalau misalnya 2 box aja belum tentu dapat 1 SR, karena kita bisa dapat 2 VMAX dengkul lemas kan. Berarti seharusnya value daripada SR-nya lebih tinggi daripada boxnya. Tapi ini tidak selamanya benar, karena ada SR nggak penting. Kayak contoh di sini ada si Gordy, ya kan? Itu nggak penting banget, nggak ada yang mau, demand-nya sedikit. Nah, demand banyak nih, supply mengikuti, dan mental orang Indonesia biasanya itu hanya cut corners, potong jalan aja. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue bisa buktikan bahwa SR yang berada di pasaran dengan harga yang sangat murah, logikanya adalah karena cost basisnya kecil. Satu pack dijual di non LGS ataupun di LGS itu mungkin seharga Rp20.000. Tetapi ini yang membuat berbeda. Ketika kalian beli di LGS, ada chances kalian itu real organik karena packnya tidak bisa kita pegang. That's the thing. Apakah kalian tahu bahwa semua pack yang ada di pasaran dan kita bisa akses dengan mudah, kita bisa pegang, kita bisa cherry picking untuk mendapatkan SR-nya. Oke, I do believe nih kayaknya kita dapat sesuatu dan ini mungkin SR-nya. Jadi ini ini 2 gue pisahin dulu. Tadi kan berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ya gue tahu ini terlalu prematur untuk gue buka, tapi seenggaknya gue tahu ini something. Dan mari kita lihat. Umbreon VMAX AA lagi yang kita dapat. See? That easy man. That easy. Jadi itu tadi adalah salah satu kecurangan yang terjadi sekarang. Jadi kalian bisa dari total 20 pack, kalian bisa menghindari 19 dot pack dan mendapatkan 1 pack isi SR. Ini benar-benar sad, ini benar-benar menyedihkan. Ini gua jujur punya video ini yang uncut tapi tidak gue tayangkan karena ini masalah integrity lah. Gue takutnya makin banyak orang yang melakukan, dan tapi video ini tetap gue simpan jika suatu saat in the future diperlukan. Jadi gue akan sedikit menjabarkan kenapa hal ini buruk dan apa efeknya. Mungkin banyak di luar sana yang kayak, apa sih untungnya lo ngebahas kayak gini, atau kayak ngapain sih ikut campur dan sebagainya. Gini, simple ya, ini adalah sebuah penjabaran sederhana yang gue rasa kalian bisa nangkep. Pasar Pokemon ya, itu simple kan, akan terus ada ketika official distributornya masih making money. Yes, cara official distributor making money adalah dia jual produknya. Produknya harus selling, harus benar-benar kalau bisa inventorinya di gudang kosong. Itu poinnya. Nah sekarang gue akan jelaskan kepada kalian bahwa pasar kita ini terdiri dari beberapa pilar. Tapi gue akan sebut hanya 3 pilar ya, 3 pilar yang paling kuat. Dan ketika pilar ini hancur, maka gue yakin gak akan bisa sustain, akan crumble pasarnya. Pilar yang pertama adalah LGS. LGS itu paling memiliki risiko yang tertinggi.
Kenapa? Karena LGS itu harus mengambil barang-barang kayak gini ya dalam jumlah banyak, nggak 1 box 2 box, case minimum. Dan kita bicara case-nya tuh nggak 1 case, 2 case, bahkan bisa more than 10 cases. Untuk apa? Ya untuk dijual, karena mereka dapat dari official distributor. Itu bisnis, dan memang itu bagus ketika ada produk-produk ini available banyak secara segel ya, karena semua orang bisa berusaha untuk beli. Sekarang kalian pikir, kalian bayangin ya, Umbreon VMAX AA ini cost basisnya berapa sih? Kalau gua nggak jual ini 19 speknya, cost basisnya adalah 400.000 MSRP loh. Tapi kalau gue cuma buka 1 pack ini, cost basisnya adalah 20.000. Sisa 19 ya. Ketika lo gak punya integritas, lo bisa jual ketengan tanpa ngomong. Atau benar-benar yang memang cuma ngambil packs ini di tempat casual non LGS, yang banyak di luar sana sudah bisa lakukan. Maka akan membuat kartu-kartu seperti ini banjir di pasaran dan membuat harganya murah. Some people thinks itu bagus, karena dengan harga murah aku bisa beli. Iya, kalau lu mikirin diri sendiri, kalau lu super egois dan gak paham pasar. Karena harganya gak organik. Asumsi gue cuma modal ini pack ya 20.000, gue jual ini bisa sangat murah, 50.000, 100.000, itu aja udah cuan gede. Gope aja udah cuan banget kan. Hal ini terjadi dan gak cuma 1-2 orang, banyak. Multiplier efeknya kalian bayangin. Maka setiap orang yang bisa melakukan ini akan mendapatkan SR-nya dan membanjiri pasar dengan SR-nya. Sudah bukan super rare lagi, tapi super rusak. Kenapa? Karena ketika kalian ingat, secara alamiahnya untuk mendapatkan SR, probabilitas atau persentase paling besar adalah kalian buka booster box. Ya kan? Itu alamiahnya. Tapi ini ada anomali. Ini dibuat tidak organik, tidak alami. Sehingga membuat booster box tidak bisa compete karena SR-nya sudah banjir di pasaran. SR-nya banjir di pasaran dengan harga murah. Normanya shifting. Ngapain lagi? Gua beli booster box untuk ngejar hitnya. Hitnya juga pasti akan ada di pasaran dengan harga super murah. Nah, that's the problem. LGS ngestok ini dengan real. Dan sekarang banyak banget yang inventorinya nyangkut. Mereka tidak bisa jual. Karena mereka gak bisa kompetisi dengan harga-harga yang murah. Dan itu bukan market. Kenapa? Karena ada kecurangan di situ. Ya marketnya gak organik lah at least. Nah sekarang ketika LGS sudah tidak ada trust, dia gak mau ngambil produk ini di set yang paling terbaru nantinya gitu ya. Kayak aku gak mau lah stok ini Pokemon Indonesia lagi, atau gak kita kurangin stoknya. Ini akan menjadi isu, akan menjadi masalah. Kenapa? Karena dia kan LGS beli ke distributor kan, maka distributor akan kekurangan sales, kehilangan sales. Dan LGS-nya masih untung kalau misalnya cuma mengurangi. Kalau suatu saat benar-benar gak bisa ngambil lagi karena totally bankrupt. Ah enggak lah, gila gak bisa nih, gak bisa gue main nih begini. Ada loh di luar sana yang mungkin LGS-nya menggunakan loan dari bank. Atau mungkin ada yang harus bayar operational expenses, listrik, bukan harus, bukan ada aja, tapi memang LGS tuh harus mengeluarkan OPEX, ada bayar listrik. Nah ini mungkin ada yang pakai pegawai, tapi yang pasti listrik harus, atau mungkin sewa tempat, hal-hal seperti itu. Sedangkan itu
Kompetisi LGS juga berat. Banyak kan perorangan yang oportunis. Gua nggak ada masalah ya dengan itu karena ini free market. Banyak yang oportunis ngambil mungkin cuma satu case. Ketika nggak kejual, dia banting harganya. Dan orang Indonesia FOMO, satu orang banting harga, banting. Dan sisanya LGS yang makan cost basis paling tinggi, paling banyak jumlahnya, kadang barangnya mati. Kalau kalian gak percaya silahkan kalian ngobrol dengan LGS lokal kalian. Kalian lihat inventorinya. Apakah barang-barang lamanya kejual? Atau apakah di set selanjutnya lu ngambil berapa case? Makin menurun gak? Nah, ketika LGS tadi collapse, ini bersinggungan kepada pilar kedua, yaitu player. Para pemain mungkin senang beli-beli kayak gini, bisa pay my deck dengan harga yang murah. Itu wajar, itu alami. Tapi pertanyaannya apakah para player-player ini tahu? Ya saran gue kasih tahu sekalian. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini, tawar aja, modalnya 20.000 anggapannya. Tawar aja, 40.000, cuma 100% kan. Hal-hal begini yang gak masuk akal menurut gue. Dan ketika LGS mati, apakah player-player ini punya tempat nanti untuk bermain? Apakah nanti kalian bisa menikmati hari-hari turnamen ya yang dapat promo karena LGS-nya udah mati? Nah, ketika kalian beli dan suatu saat rotate, ini hanyalah piece of cardboard. Akan hanya menjadi karton bergambar yang mungkin masuk album kalian, atau mungkin hanya masuk kardus, gak ada harganya. Kenapa? Karena sudah tidak ada trust terhadap value. Dan itu bersinggungan kepada pilar ketiga, kolektor. Di luar sana banyak yang miskonsepsi terhadap kolektor. Terkesan wah mau cuan doang, atau kayak wah ini kan bukan saham, ini apapun. Enggak, ini memang bukan saham. Tapi approach-nya itu mirip. Karena didasari oleh trust. Dan gak hanya kartu Pokemon. Semua orang membeli produk, percaya gak percaya itu kan ada trust di situ. Ya of course, variabelnya gak cuma itu. Selain budget dan lain-lain. Tapi trust maksudnya adalah apa? Contoh adalah handphone. Kalian mau beli handphone dengan handphone kalian sekarang. Kenapa? Selain budget lah. Kameranya bagus. Desainnya keren. Mereknya hip nih. Atau dari dulu gue sering pakai merek ini. Bagus, ada data historinya, ada kepercayaannya di situ. Kamera, kalau tulisannya 64 megapiksel, kalian beli 32 megapiksel. Apakah kalian tetap beli? Itu kan bohong kan jelas-jelas. Kalian beli 64 karena ada trust, pasti 64 megapiksel. Trust itu penting, dan kolektor sekarang tidak punya trust terhadap produk yang berbahasa Indonesia. Alasannya sepele, karena non value. Emang kolektor kontribusinya apa sih? Nih ya, satu, kolektor kontribusinya itu bisa besar. Mungkin player banyak ya yang berewek-berewek atau main singles. Kolektor biasanya koleksi main set, ngambil case-casean buka sendiri. Atau ketika ini jual dengan harga mahal, ya, yang makan juga siapa? Kolektor biasanya. Itu yang membuat ekonomi berjalan 3 pilar ini. Dan cuman gara-gara hama-hama konyol begini, leech ya, pilar ini akan collapse nantinya. Crumbled nih. Ini udah mulai, I wish gue bisa jabarkan informasi yang gue punya kepada kalian. Tapi trust me, ketika ini berjalan terus-terusan, Pokemon Indonesia akan mati karena orang sudah kehilangan trust. No value.
Kalau masih banyak yang pada belum paham, gue simplify ya. Kalian bayangkan di kelas itu banyak murid kan. Ada murid yang benar-benar belajar. Nah, sekarang lagi mau ujian ya. Ini 2 murid ini ujian. Yang satu lulus karena benar-benar belajar, benar-benar paham, benar-benar ngerti. Yang satu lulusnya entah nyontek, entah karena pesanan dari ortunya, atau apapun lah. Intinya gak bener-bener real, organik lulusnya kayak yang ini. Hal itu bisa terjadi kenapa? Karena sistemnya mengizinkan seperti itu. Karena law enforcernya atau gurunya ya pelangap-pelongo aja, yang penting digaji. Dah tuh, lolos. Ketika keduanya lolos ya, banyak perusahaan yang butuh SDM ini. Perusahaan-perusahaannya akan memilih. Dan biasanya ya kalau perusahaan-perusahaan yang kecil pilihnya sekedarnya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang besar, internasional, itu akan memilih yang benar-benar ngerti, yang benar-benar punya value. Gak sekedar lulus cuma ijazah. Yang berdua ini ijazahnya sama nih. Ijazahnya sama, tapi begitu dites benar, interview user atau benar-benar bekerja setahun gitu ya, akan terlihat bahwa yang ini benar-benar mengalami proses secara organik. Sedangkan yang ini enggak. Maka perusahaan-perusahaan gede tadi akan perceive yang ini value-nya lebih tinggi. Yang ini akan lebih tinggi daripada yang ini. Karena yang ini modal ijazah aja. Kosong, placebo. Jadi inilah yang terjadi. Niat gue gak ada niatan jelek sama sekali. Gue bikin video ini. Niat gue hanya satu. Jangan sampai ketiga pilar ini kolaps. Karena gue cinta dengan Pokemon. Butuh 23 tahun Pokemon ada di Indonesia. Dan jangan sampai Pokemon kolaps begitu aja. Bagaimana cara kita menjaga 3 pilar ini? 1. Belilah produk, supportlah lokal LGS di tempat kalian. Karena at least di situ tidak ada kecurangan. Ya, ini LGS yang bisa dipercaya tentunya ya. Kedua, bisa kalian beli melalui LBB, Live Box Break. Itu live, tidak bisa ditemper. Kalian bisa lihat beneran dapat apa enggak. Dan yang ketiga, untuk pak gurunya, law enforcernya, atau yang memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan, tirulah kebijakan yang memang sudah ada di negara-negara berkembang, negara maju di luar sana, ya, yang pasarnya tuh udah mature. Kita kalau beli packs di luar negeri, beli 5 packs, clerknya akan ngambilin 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal tunjuk ini dan ini, kelar bayar. Atau clerknya benar-benar ngambil, ya lu beli yang dia kasih. Karena probabilitasnya sama aja kan, kalau emang kita ngomongnya gacha ya. Jadi tolonglah, gue tau lah di luar sana banyak yang suka aktualisasi diri sana sini, wey gitu. Tapi come on man, it doesn't add up. Yang kalian lakukan hanya speed the process ini makin gak ada value-nya.
Jadi gue mohon dengan sangat kebijakan teman-teman semua, kebijakan para penonton ya, untuk mengambil tindakan yang menurut gue kalian bisa punya integritas. Choose the right thing, make the right choices. Karena ketika Pokemon Indonesia mati, potensial untuk mimpi kita besar kalau kita ngobrol di live teman-teman. Ada yang mau ada Poke Center, ada yang mau Pokemon tuh benar-benar di Indonesia bisa kayak luar negeri, di mana-mana ada, turnamennya besar, player-playernya tuh dianggap. Ya kalau kita dari basicnya aja, fundamental saja masih begini, sulit. Jadi gua harap video ini bisa memberikan pandangan baru, fresh kepada teman-teman dan pilihan ada pada teman-teman semua. Karena gue tidak ingin menggiring opini, gue tidak ingin menyudutkan satu pihak lainnya, pihak sana, pihak sini, enggak. Gue cuma menjabarkan faktanya. Ini adalah keresahan gue karena gue suka banget dengan Pokemon. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin membuat kalian tersinggung. Tapi it is what it is. Ini adalah fakta dan mari kita telan pil pahit ini bareng-bareng. Dan kita memperbaikinya juga bareng-bareng. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, likes, dan gue minta jika kalian memang sepakat dan setuju, silakan comments. Karena dengan comments ini banyak di video ini, jadi gue tahu bahwa memang komunitas ini ingin menjadi lebih baik. Dan jangan lupa juga untuk share video ini. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa satu pesan terakhir sih sebenarnya. Gue tahu banyak di luar sana mengambil pilihan yang benar itu sulit. Sebenarnya kalau kita benar-benar pikir, bukan mengambil pilihan yang benar itu sulit. Akan tetapi kita selalu tergoda dengan pilihan yang salah. Karena pilihan yang salah seringkali akan menguntungkan kita secara pribadi. Dan kita feel good about it karena kita tidak melihat orang yang dirugikan karena tindakan kita. Jadi terima kasih banget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. And this is Bob Sor, sign out. Thank you guys.